Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya teman-teman pengelola Subdirektorat Koordinasi Perkuliahan Bersama. Kita telah beberapa kali bertemu untuk persiapan pelaksanaan semester akhir 2022-2023. Ini khusus saya merekam eh, terkait dengan sarana dan prasarana perkuliahan kita supaya bisa menjadi eh, alat bantu bagi teman-teman melaksanakan tupoksinya. Nah, ruangan perkuliahan kita eh, di perkuliahan bersama ini yang dulu namanya UPT MKU ada dua blok ruangan sebenarnya. Ada ruangan yang berada di dekat Dekanat Fakultas Ilmu Budaya dan ada ruangan kuliah di dekat perpustakaan Unhas. Nah, di dekat Dekanat Fakultas Ilmu Budaya itu ada 9 ruangan. Ada 9 ruangan. Sebenarnya ruangan ini bisa bisa 11 ruangan karena satu ruangan itu untuk ruang tunggu dosen. Jadi bisa 11 ruangan sebenarnya, tapi karena ruangan MKU 221 dan 222 itu digunakan oleh Fakultas Ilmu Budaya untuk ruangan administrasi dan perkuliahan pasca sarjana, sehingga hanya ada 9 ruangan tersedia di ruangan kode MKU. Nah, ada 6 sesi kuliah kita dan kita menggunakan masing-masing 3 sesi. Perkuliahan bersama itu dimulai pada pukul 13.00 sampai 17.50. Ya, sehingga jadwal perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya itu maksimal 12.50. Itu pun sebenarnya eh, sering kami minta untuk berakhir di 12.30 supaya ada waktu bagi petugas ruangan untuk melakukan pembersihan, mempersiapkan pelaksanaan kuliah di sesi keempat, 5, dan 6. Kemudian yang di dekat perpustakaan itu ada kode PB dan LT, itu masing-masing ada petugas ruangannya yang ditempatkan di blok-blok tersebut. Walaupun sebenarnya ada ketimpangan eh, pembersihan atau pengelolaan ruangan karena ada beberapa petugas ruangan kita berhalangan tetap. Kemudian di sini ada 9 ruangan yang digunakan bersama Fakultas MIPA. Cuma memang eh, ke depan ini karena keterbatasan petugas ruangan, ini 9 ini mudah-mudahan nanti ke depan bisa diserahkan 6 ruangan digunakan secara full oleh Fakultas MIPA dan 3 ruangan untuk perkuliahan bersama. Iya, karena tentu kami kekurangan sumber daya untuk mengelola ruangan itu. Nah, itu pun sebenarnya Fakultas MIPA bisa memiliki ruang-ruang akselerasi di dalam penjadwalan. Kalau kemudian eh, mereka yang mengelola full ruangan-ruangan tersebut. Kemudian ada ruangan yang full kita gunakan, ada 6 sesi, cuma dibagi tiga sesi untuk basic science dan 3 sesi untuk mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah institusional Unhas. Uh, ada 2 ruangan yang kita tidak gunakan untuk sementara, ada LD8, jadi lecture ya, ada dekat rektorat, itu dulu pernah mau diperbaiki oleh Fakultas Keperawatan lalu dipakai bersama, namun kelihatannya mungkin ada anggaran yang besar untuk itu sehingga kemudian keperawatan menyerahkan kuncinya kembali ke bagian umum Unhas. Sementara LT3 itu sudah diperbaiki oleh Fakultas Vokasi, cuma belum penyerahan. Mudah-mudahan ke depan bisa berbagi penggunaan karena memang ruangan-ruangan itu juga dibutuhkan karena jumlah mahasiswa yang selalu bertambah sehingga jumlah kelas juga tentu mengalami penambahan jumlah. Kemudian selanjutnya
Ini ruangan-ruangan kita. Jadi kalau kita petakan ini sebenarnya tersedia 15 ruangan itu di sesi pertama sampai sesi ketiga. Sementara di sesi keempat dan sesi kelima itu tersedia 24 ruangan. Kemudian di sesi keenam itu 33 ruangan yang tersedia. Nah, kalau ruangan-ruangan ini dijadikan kelas perkuliahan selama satu pekan, 5 hari kerja, maka tersedia kelas itu 75 kelas di sesi 1 sampai 3, 120 kelas di sesi 4 dan 5, 165 kelas tersedia di sesi ke-6. Nah, sehingga untuk basic science kita punya kelas kuliah yang tersedia itu 225. Sementara untuk eh, mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah institusional Unhas, karena memang kita bagi supaya fakultas bisa menjadwal di pagi hari untuk mata kuliah fakultasnya, lebih banyak ruang untuk mereka mengakselerasi jadwalnya. Jadi secara total 630 kelas. Memang jumlah kelas kita untuk semester awal itu banyak, sekitar 700 kelas, tapi kan ada seratusan kelas juga berlangsung di Fakultas Teknik. Dan itu ruangannya adalah ruangan Fakultas Teknik KUA. Nah, ini petugas-petugas ruangan kita, ada perubahan karena itu saya sampaikan, eh, Pak Sangkala Songko namanya dulu itu yang selalu pakai Songko itu kan sudah mendahului kita. Ada yang disebut lagi Pak Sangkala Topi, yang itu yang bahasa pakai topi juga sudah mendahului kita. Ada namanya Dengganing, sekaligus sebagai penjaga malam juga sudah mendahului kita. Jadi ada 3 petugas ruangan. Sekarang ini ada saudara Ahmad yang habis kecelakaan, yang tidak bisa lagi diberikan tugas menjaga ruangan, hanya tugas-tugas khusus saja. Sehingga sebenarnya kita sudah kehilangan 4 petugas ruangan. Nah, sehingga kemudian ini 3 petugas ruangan ini adalah ASN, yang sedianya memang dia pramukantor, yang sedianya dia administrasi umum, persuratan, administrasi monitoring. Itu kita akhirnya beri tugas untuk masuk ke ruangan, melakukan fungsi-fungsi layanan ruangan. Karena sampai hari ini kita apa namanya, tidak mendapatkan tambahan staf untuk penjaga ruangan. Ya, sehingga kita cuma punya 6 penjaga ruangan. Ada ada satu di MKU, kode MKU, padahal di situ 9 ruangan. Nah, kemudian ada Muhammad Agus, ada Rusli Ramli, dan ada Kayudin. Nah, ini ada 6 ruangan. Rusli Ramli itu 8 ruangan. Muhammad Agus itu 9 ruangan. Memang kita bagi tidak merata, itu secara proporsional karena tidak semua ruangan itu dipakai terus oleh perkuliahan bersama, tapi ada penggunaan bersama dengan fakultas lain yang tentu tidak kita memberi layanan secara teknis, tapi layanannya tentu hanya layanan ruangan, tapi layanan monitoring, layanan absensi, dan sarpras itu tentu dilakukan oleh mereka sendiri. Nah, sehingga tentu kita membagi berdasarkan blok kedekatan satu ruangan dengan ruangan lain, kita melihat proporsional jumlah kelas yang dilayani. Sehingga kita tentu membagi ini dengan segala keterbatasan, dan alhamdulillah sudah disepakati oleh teman-teman petugas ruangan kita. Nah, alhamdulillah eh, di masa kepemimpinan Pak Rektor ini, dan kemudian MKU berubah dari UPT menjadi subdirektorat, bergabung dengan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademi dan Kemahasiswaan, Ibu Direktur Pendidikan. Nah, ada banyak sebenarnya fasilitas yang telah diberikan, termasuk tim-tim ad hoc yang terbentuk. Sekarang diusulkan perpanjangan surat keputusan rektornya. Nah, ada 6 petugas ruangan dengan jumlah kelas yang ditangani. Itu apa namanya? Tentu penting membagi ini, karena kalau tidak dibagi tentu tidak tidak menjadi efisien di dalam pelaksanaan. Nah, ini untuk semester akhir kita sudah beberapa kali pertemuan untuk membahas hal ini dan teman-teman menyepakati itu. Nah, kalau kita lihat dari tugas-tugas teman-teman, ini kan sekarang SKP itu adalah sasaran kinerja, bukan lagi sasaran kerja. Jadi, misalnya kalau kita bicara ruangan, tidak boleh lagi teman-teman mengatakan bahwa saya sudah menyapu. Jadi, menyapu itu pekerjaannya, tapi kinerjanya adalah bersih. Jadi, kalau itu tidak bersih, maka menyapu 1000 kali pun tidak ada hitungnya.
tidak ada hitungannya. Tapi yang dihitung adalah kinerjanya, bahwa bersih. Saya sudah mengatur kursi, tapi ternyata kursinya berantakan, maka itu juga tidak mencapai kinerja. Nah, kita sudah bagi, ini ada 3 sebenarnya. Ada 3 tugas sehingga tidak double funding ya. Pertama, layanan ruangan. Nah, itu yang kemudian masuk di dalam sasaran kinerja pegawai, insentif kinerja bagi pegawai, baik yang ASN maupun yang non ASN, apalagi ini mengalami kenaikan, sehingga apresiasi dari pimpinan universitas itu harus dibarengi dengan kinerja yang meningkat pula, karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ini kalau kita lihat layanan ruangan ini masing-masing sudah punya SOP-nya. Nanti kita akan bahas SOP itu satu persatu. Di sini membuka ruangan dan menyalakan AC paling lambat 7.15. Jadi petugas ruangan ini harus ada di kampus itu 7.15, berada di ruangannya, dia buka ruangan, sudah itu dia nyalakan AC. Ya, sehingga memang ini banyak teman-teman mengatakan, wah kita ini pulangnya cepat, datangnya pulangnya lambat, tidak sesuai dengan jam kantor ya, karena memang tupoksi kita demikian. Nah, kalau kita juga mau mengatakan ya, kan ini ruangan tidak dijaga di bulan 1 dan bulan 7. Bulan 2 hanya setengah bulan, bulan 6 setengah bulan, bulan 12 setengah bulan, bulan 8 juga setengah bulan. Kalau kemudian Unhas menghitung jam kerja kita, maka bisa jadi ada 4 bulan tidak dibayar. Nah, sehingga kemudian tentu tidak boleh kita selalu mengatakan bahwa nah, ini kan cepat datang, terlambat pulang. Tapi ya tentu pimpinan universitas, saya di koordinasi perkuliahan bersama telah memikirkan dan mengusulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui. Ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 semester. Mudah-mudahan ada perpanjangan di semester akhir dan seterusnya ini. Nah, jadi ini masuk di dalam SKP. Jadi tidak boleh lagi ada ruang yang terkunci karena petugasnya tidak ada di tempat atau kemudian petugasnya terlambat datang. Nah, kalau itu terjadi, kita sudah sepakat bahwa ada pengurangan 5%. Jadi 5% dari IKA itu maksimal 95% saja. Sehingga kalau 5% itu memang sedikit ya. Dari 700.000 misalnya IKA-nya itu kali 5% itu kan sekitar berapa? 35.000. Tapi itu kita akan solehkan. Kalau kita sudah coba 5% baru masih banyak yang selalu terlambat datang untuk kemudian membuka ruangan, maka kemudian kita tambah lagi 10% pengurangannya. Karena ya kalau nanti akhirnya kemudian kita sama-sama susah, maka kita harus mencari jalan lain dengan mungkin merolling atau mengusulkan pertukaran pegawai ke pimpinan universitas. Nah, karena ini ujung tombaknya di sini. Keluhan pelanggan akan ramai dan kita akan viral sebagai unit dengan manajemen yang buruk kalau teman-teman tidak ada. Bayangkan kalau misalnya dosen, seorang guru besar sudah di depan ruangan, baru ruangan terkunci, kan itu jadi masalah besar. Harus dijaga, ini penting sekali. Kedua adalah membuka dan mengunci di setiap sesi. Jadi membuka dan mengunci di setiap sesi itu ini juga sangat dinamis. Silakan bisa saja kemudian teman-teman tidak melakukan itu, tapi akhirnya membuka ruangan boleh membuka ruangan dan mempersilahkan mahasiswa masuk. Karena ini kan sebenarnya dulu ini pernah dilakukan, kita kunci ruangan, tapi dosennya protes. Karena kemudian nanti setelah tiba di ruangan, baru kemudian masuk mahasiswanya ribut dan seterusnya. Waktu hilang karena kemudian baru masuk di ruangan. Walaupun ini sebenarnya bagus. Bagusnya pertama kita bisa mengetahui jam berapa dosennya masuk di kelas. Yang kedua adalah memaksa petugas ruangan untuk selalu ada di bloknya. Karena dia harus tunggu dosennya sampai masuk di kelas. Yang ketiga, fasilitas kita akan terjaga. Kursi-kursi kita akan tetap rapi, tidak rusak-rusak, ya. Tidak ada coretan-coretan lagi di tembok, di kursi, tidak ada sampah yang berserakan karena tidak mungkin mahasiswanya membuang sampah kalau dosennya ada di dalam. Nah, ini. Tapi setelah kita pelajari selama bertahun-tahun ini bahwa ya petugas ruangan itu bisa membuka ruangan, mempersilahkan mahasiswa masuk, tapi ingat salah seorang dari mahasiswa itu ketua kelasnya minta untuk kemudian bertanggung jawab, minta untuk dititip kartu mahasiswa. Tapi sekali lagi teman-teman petugas ruangan ini harus dengan bahasa komunikasi yang santun, ya, jangan kemudian akhirnya muncul masalah-masalah lagi. Nah, sekarang ini kan ada banyak tim terkait dengan kekerasan seksual dan seterusnya. Nah, itu perlu kita jaga, jangan sampai kemudian disalahartikan bahasa itu sebagai bahasa yang kasar dan seterusnya. Itu yang perlu diingat teman-teman. Membersihkan lantai di setiap sesi. Nah, ini juga memang perlu
perlu untuk kemudian dilaksanakan bersama, bukan hanya petugas ruangan. Bisa dibayangkan petugas ruangan kita cuma 6. Sesi kuliah itu hanya 5 sampai 15 menit paling lama jaraknya. Dan mereka bertugas di 6 ruangan minimal. Jadi kalau kemudian tidak bersama-sama ini menjaga kebersihan, pasti kotor. Begitu banyak cleaning, tapi bersihkah kampus kita? Kan bersih pada waktu tertentu, tapi kotor di lain waktu. Artinya apa? Memang kita perlu mungkin saling mengingatkan. Walaupun banyak teman-teman dosen mengatakan ini bukan tugas saya, tapi kita perlu saling mengingatkan di kelas. Alangkah baiknya kalau kemudian mahasiswa kita seperti yang biasa saya lakukan di kelas, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, atur kembali kursinya, kertas-kertas yang berserakan itu sampah-sampah, ambil lalu buang di tempat sampah. Jangan kita meninggalkan jejak untuk pengguna ruangan setelahnya, karena kalau mereka tidak ridho, bisa jadi itu catatan keburukan bagi kita, dan itu ya tentu sesuatu yang kita tidak inginkan. Sehingga perlu memang saling menjaga. Boleh makan, minum, tapi jangan kemudian akhirnya tumpah lalu mengotori ruangan. Itu perlu. Memang ini kan mata kuliah kita, di mata kuliah program bersama ini mata kuliah pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian. Jadi maksud saya pembiasaan yang baik, sikap dan perilaku yang baik itu harusnya dibiasakan di kelompok mata kuliah ini, di perkuliahan kita. Karena kalau mengandalkan petugas ruangan sangat sangat tidak mungkin untuk kemudian bersih seperti yang kita inginkan. Mungkin di pagi hari karena pembersihan dilakukan di sesi terakhir, tapi setelah sesi-sesi itu berjalan akan sangat kotor. Kenapa? Karena waktu memang yang kemudian tidak mengizinkan untuk kita melakukan pembersihan. Karena kalau kita mau kurangi sesi kuliah kita, ruangan ruangan terbatas sehingga kelas terbatas. Akhirnya kemudian kita tidak bisa melayani dengan baik seluruh kelas-kelas itu. Kemudian ini kursi, merapikan kursi. Saya tahu kursi-kursi kita ada 3 bentuknya. Ada yang fiber itu tertancap secara permanen. Dan itu diprotes lagi oleh teman-teman, karena itu tidak mobile, tidak menunjukkan sebuah proses pembelajaran, karena itu statis. Ada kursi-kursi kayu kita, ada kursi-kursi besi yang baru itu yang kemudian menggunakan gabus. Nah, itu kan biasa teman-teman membuat lingkaran, berubah itu susunan kursi di kelas dalam kelompok-kelompok kecil, itu tidak masalah kalau memang itu adalah sesuatu yang di apa namanya ditetapkan di dalam RPS kita. Tapi masalahnya adalah setelah selesai mohon untuk kemudian diminta mahasiswa mengatur kursinya. Karena jangan sampai itu jadi catatan keburukan bagi kita oleh Yang Maha Kuasa, dan itu bisa bisa menjadi pertanggungjawaban bagi kita, sehingga rapilah kursi. Kemudian whiteboard. Nah, ini juga di kelas yang saya ampuh pasti begitu. Saya suruh membersihkan, saya suruh mengatur kursinya, saya suruh ketua kelasnya untuk menghapus. Jangan kita meninggalkan jejak bagi orang lain di setelah kita, sehingga itu menyusahkan bagi mereka. Tapi kalaupun tidak, ini petugas ruangan, jangan juga menyerahkan seluruh tugas itu, kan itu tanggung jawab teman-teman ya. Kalau perlu siapkan satu botol kecil itu spiritus dalam satu ruangan, ada lapnya, ada juga penghapusnya. Kalau penghapus sudah tidak bagus, dibawa ke gudang, ganti dengan tentu menuliskan di dalam tanda terima gitu, barang ya, supaya ada pertanggungjawaban kita juga. Kemudian mengapel lantai ini dikondisikan, membersihkan kaca jendela kondisikan, membersihkan langit-langit dikondisikan. Jadi ini membersihkan, bukan sekedar melakukan ya. Itu ada kerja harian, ada kerja per sesi, ada kerja per pekan. Nah, itu kemudian akhirnya dibayar ikannya oleh Unhas. Itulah sehingga kemudian tidak sia-sia Unhas membayar insentif kinerja kita. Tapi kalau kemudian terkait dengan kehadiran di blok ruangan terkunci itu pasti 5%. Nah, 5%-nya lagi terkait dengan kinerja yang lain. Dan itu ada tugasnya kan, ada koordinator petugas ruangan, Pak Amir Sarjana Teknik. Ya, selain tentu Pak Kasih sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas itu. Kemudian layanan Sarpras. Nah, ini ada SK Sarpras. Ini Pak WR1 alhamdulillah ya, Ibu Direktur sudah memberikan kita SK Sarpras, dibayarnya per bulan per semester. Ya, kalau ini mau dijadikan SKP itu bisa saja sebenarnya. Cuma saya mengantisipasi tadi bahwa teman-teman masuk lebih cepat, pulang lebih lambat, sehingga kita buat SK Sarpras, dan itu tidak double funding, tidak double karena pekerjaannya berbeda. Karena pada hakikatnya teman-teman ini petugas ruangan, jadi layanan operasional ruangan, tapi kita juga berikan tugas-tugas administrasi itu dan dibayar menggunakan SK Sarpras, tim ad hoc Sarpras, ya, identifikasi. Jadi ini awal semester, ini pekerjaan di bulan 1 dan bulan 7.
selama 2 semester per tahun. Itu juga mengantisipasi tidak adanya pekerjaan teman-teman menjaga ruangan karena pada saat itu libur. Ya, jadi harus diidentifikasi. Seluruh fasilitas ruangan harus kembali diidentifikasi. Datanya sudah saya terima ini. Misalnya bagaimana AC-nya ruangan itu, bagaimana jaringan listriknya, bagaimana lampunya, bagaimana kursinya, berapa yang rusak misalnya. Itu kan harus diidentifikasi. Setidaknya setiap ruangan itu harus 60 kursinya. Karena kita menggunakan batasan 60 untuk mahasiswa kelasnya. Walaupun rata-rata mahasiswa kelas kita itu kan 50-an ya, 40 sampai 50. Kemudian mengidentifikasi kondisi media pembelajaran kita, whiteboard kita. Memang ke depan ini kita sudah akan mengusulkan bagaimana setiap ruangan itu menggunakan smart whiteboard seperti di PB 135 136 yang memang itu kelas internasional ya. Ada kaca itu landasan penulisannya, ada kertas putih di belakang sehingga mudah dibersihkan ya, kelihatan juga indah. Sementara whiteboard kita ini kan kalau sudah terlalu sering digunakan untuk menulis, malah ada teman-teman yang kemudian spidol permanen yang malah digunakan itu semakin susah untuk menulis biasanya teman-teman eksakta ya. Kemudian diidentifikasi LCD-nya. Karena ini LCD ini kan sebenarnya 1.000 jam menurut pabrikannya, 1.000 jam. Sementara kita ini dalam 1 tahun itu sudah 800 jam. Itu bisa dihitung. Artinya 2 semester, 3 semester ini sebenarnya sudah dianggap selesai seperti neon ya. Lampu neon itu putus, tidak putus, pokoknya neonnya ada masanya. Tapi kita alhamdulillah ini ada barang 2010, barang 2015. Nah, itu artinya keberhasilan dari teman-teman untuk menjaga bagaimana supaya LCD ini bisa awet. Makanya ada prosedurnya ini. Tidak boleh mahasiswa yang ambil. Kalau itu tidak permanen di kelas harus diambil oleh petugas ruangan, dibawa dengan baik ya. Jangan dibentur-benturkan sehingga balonnya putus. Kemudian terkait spidol, ini spidol juga ini ya. Jadi spidol ini sederhana. Bayangkan kalau kita punya 700 kelas, lalu kemudian setiap sesi itu, setiap hari itu, setiap pekan saja, 700 kelas saya setiap pekan itu kita satu spidol, satu kelas itu bisa jadi kali 16 atau kali 10 saja sudah 7.000. 7.000 itu sudah berapa lusin, berapa yang harus dikeluarkan UNHAS. Makanya ada SOP kita buat ini. Jadi spidol itu di ruangan, bukan dosen. Karena banyak dari teman-teman dosen biasanya hilaf ya, dibawa ke fakultas, di mana padahal untuk perkuliahan bersama. Nah, sehingga kalau ada pergantian spidol, spidol lama bawa ke gudang, spidol baru diberikan. Kalau tidak ada barang lama, tidak diberikan. Karena kita mau lihat, kalau barang lama masih bisa diisi ulang, kita isi ulang. Kalau tidak, ya kita juga tidak boleh paksakan. Ada itu kan untuk menulis, untuk mahasiswa bisa melihat tulisan. Kalau spidol sudah rusak, diisi ulang, itu bisa belepotan dan seterusnya. Ini harus kita lakukan hal kecil seperti ini, tapi kalau kita tidak efisien di sini, maka kemudian ya UNHAS sendiri akan boros. Nah, UNHAS boros, tidak ada saving dari operasional seperti itu, maka yang terjadi ya gaji tidak akan naik-naik. Tapi kalau kita efisien dalam penggunaan sumber daya, bisa saja kemudian itu dialihkan pada kenaikan insentifnya pegawai. Jadi ini semua untuk kita, teman-teman. Perlu diatur ini. Seperti ini. Memang ya jelimet kelihatannya, tapi ini mesti. Jadi ini kaitannya dengan spidol tidak diberikan per dosen. Kalau per dosen itu biasa sudah diberikan, akhirnya pada saat mengajar tidak dibawa dan seterusnya. Jadi di ruang, dijaga oleh petugas ruang. Kemudian melaporkan produk tidak sesuai. Jadi perlu segera ada kursi rusak, diperbaiki semampunya, tapi kalau tidak bisa dilaporkan segera ke koordinator Sarpras, nanti dicari solusinya seperti apa. Oke, kemudian layanan administrasi akademik. Nah, ini dibayar dengan SK Monet. Ada SK Monet, ini bulanan ini. Bulanan ini SK Monet. Ya, ada banyak SK-SK kita bentuk ini untuk memfasilitasi teman-teman bekerja dengan lebih baik. Ya, jadi bagaimana absensi. Nah, ini juga absensi tidak boleh dibawa pulang oleh dosen karena mau digunakan untuk presensi. Mau diberi pengisiannya juga harus sesuai. Materinya apa, metodenya bagaimana, tanda tangan ketua kelas, itu berita acara. Dosen siapa yang masuk harus tertera di absensi itu. Dan petugas ruangan ya harus mengingatkan ketua kelas kalau kemudian dia terisi dengan baik. Kemudian monitoring, ini yang paling penting. Data kita ini, saya sudah sering kali memaparkan data di depannya Pak WR1. Kalau data itu tidak valid, maka ketidakvalidannya ditentukan oleh petugas ruangan.
Karena betul seorang harus cek siapa dosen yang masuk. Kalau tidak ada yang masuk, disilang. Kemudian kalau dia masuk, dosennya masuk jam berapa dia masuk di kelas. Harus tertera jam berapa keluar dari kelas. Ditulis jamnya. Sehingga kata kuncinya ini petugas seorang harus ada di tempat. Tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh meninggalkan tempat lalu kemudian membuka begitu ruangan saja baru meninggalkan tempat. Tidak boleh. Karena kita dibayar, masa kita dibayar oleh UNAS hanya untuk memindahkan pos ronda masuk ke UNAS? Hanya memindahkan warkop masuk ke UNAS kan? Bukan itu tujuan tujuan UNAS menggaji kita, tapi bagaimana kita berkontribusi terhadap kinerja universitas secara 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 umum ya, dan lembaga kita secara khusus. Kemudian ini data monitoring efisiensi. Nah, ini ada setiap hari dikerjakan ini, setiap hari. Ini pendataan ini karena kita harus laporkan setiap hari Selasa laporan sudah harus masuk. Frekuensi, efisiensi pembelajaran harus masuk laporannya datanya di hari Selasa karena saya akan kirim ke pimpinan universitas laporan itu seperti apa kelas kita berjalan dari pekan ke pekan ya. Kemudian ini di akhir semester. Ini harus didata kehadiran mahasiswa. Itu dilihat dari absen. Teman-teman juga jangan langsung hantam saja 16 kali pertemuan, tidak mungkin. Di kelas itu pasti ada mahasiswa yang rajin, ada yang kurang rajin, ada juga yang malas. Sehingga perlu diidentifikasi, penting ini. Kenapa? Karena kita mau melihat bagaimana penilaian di kelas. Kalau di kelas itu 5% yang malas, lalu kemudian nilai tidak lulusnya kurang dari 5%, berarti ada yang lolos, yang malas itu dapat nilai bagus atau lulus. Nah ini nih yang selalu kita jaga, proses ini teman-teman ya. Kemudian ada produk tidak sesuai kaitannya dengan monitoring, nggak perlu Pak kasih kepada kepala seksi. Kalau produk tidak sesuai kaitannya dengan Sarpras, laporkan ke eh, koordinator Sarpras. Ini semua sudah ada SOP-nya. SOP-nya ini kita tidak perlu tampilkan di sini. Saya cuma menyampaikan secara umum supaya teman-teman tahu bahwa kita jalankan SOP. Jalankan SOP dengan baik. Masa kita sudah lama bersama, baru kemudian kita tidak bisa tertib. Iya, sama ini. Kalau misalnya ada dosen sudah 2 pekan berturut-turut tidak hadir, itu harus dilaporkan segera. Karena itu produk tidak sesuai namanya. Atau kemudian di monitoring kita, misalnya ada dosen yang sudah tidak sampai 80% total kehadirannya, harus segera dilaporkan. Supaya diminta dosen itu untuk mengganti di hari yang lain, atau materinya kemudian disampaikan supaya terselesaikan RPS-nya. Dan ini semua jadi sekali lagi ini teman-teman ujung tombak. Kelihatan tampilannya teman-teman ini tidak seperti tampilan pegawai administrasi secara umum, tapi arti teman-teman sangat berharga untuk pelayanan kita, untuk data-data kita, ya. Nah ini memfasilitasi eh, kelas-kelas internasional, kelas asing ini ada khusus Pak Anwar. Ada juga SK-nya itu. Jadi artinya apa? Semua pekerjaan teman-teman itu sudah teridentifikasi, lalu kemudian diapresiasi. Sehingga kalau ada yang mau berdebat dengan saya, ada kan tidak terhitung, kita sudah hitung dengan baik. Ya, ada kantor yang harus dibersihkan, ada ruangan dosen, ruangan pimpinan, ruangan administrasi itu harus dibersihkan, dijaga itu sampai ketersediaan air pun harus ada karena kalau tidak ada itu juga tidak bisa bagus pelayanan kita. Jadi inilah kemudian gambaran dari tugas-tugasnya teman-teman petugas ruangan. Bagaimana menjalankan item-item ini ada SOP-nya. Dan SOP itu nanti secara khusus saya akan kirim di WA Group supaya dibaca bagaimana absensi, bagaimana LCD, bagaimana AC, bagaimana spidol, bagaimana whiteboard dibersihkan, bagaimana ruangan dibersihkan, bagaimana kursi diatur. Hal-hal seperti ini sederhana. Banyak orang tidak peduli dengan hal itu, tapi artinya begitu besar bagi lembaga kita dan bagi Unhas. Karena ingat, kalau tidak beres di tempat kita, maka Unhas itu bisa mendapat citra yang kurang baik. Mahasiswa baru, 9 mata kuliah di semester awal, 6 mata kuliah di MKU atau di PBI. Jadi dia bersentuhan. Dia sudah bayar UKT, dia sudah gembira bahagia masuk Unhas, tiba-tiba masuk di tempat kita dengan layanan yang kurang bagus, citranya jadi kurang bagus. Makanya ini kami akan tetap mengusulkan secara periodik perbaikan sarana prasarana kita, kursi-kursi kita, whiteboard kita, kemudian pencahayaan ruangan-ruangan kita, pengecetan dinding ruangan kita itu akan kita atur secara bertahap karena tentu ini tidak bisa sekaligus karena tentu ada keterbatasan dan ada prioritas anggaran tentu dari pimpinan universitas khususnya di bidang akademik dan kemahasiswaan. Tapi kalau ruangan kita kotor, belum lagi tidak dibersihkan dengan baik, tidak diatur dengan baik, tidak dilayani perkuliahan dengan baik, itu akan sangat buruk bagi kita. Sehingga saya berharap teman-teman menjaga rumah ini, karena ini adalah rumah di mana kita lahir,
kita tumbuh besar di sini, dan kita hidup di lembaga ini. Sehingga kita perlu memberikan setiap yang kita mampu untuk kemudian bersumbangsi bagi pelayanan perkuliahan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Tapi sekali lagi, bukan hanya tugas-tugas ruangan. Saya berharap Bapak Ibu dosen juga berkontribusi untuk kebersihan ruangan, berkontribusi untuk pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif, sehingga CPL dan CPMK kita bisa tercapai. Terima kasih. Sehat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.